Mahkamah Konstitusi memprediksi jumlah gugatan sengketa hasil pemilu 2019 ini akan mengalami peningkatan dibanding pemilu 2014 lalu. Hal tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya alokasi kursi di DPR serta penambahan daerah pemilihan. Jumlah gugatan dalam pemilu kali ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 300 perkara. Dan menjadi kasihan. Prediksi peningkatan jumlah gugatan sengketa hasil pemilu tersebut dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Guntur Hamzah saat menghadiri acara diskusi penyelesaian perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Prediksi peningkatan jumlah gugatan tersebut lantaran proses pemilu dilaksanakan secara bersamaan, mulai dari pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, serta DPD. Selain itu, bertambahnya alokasi jumlah kursi legislatif serta penambahan jumlah dapil dinilai juga akan turut mempengaruhi. Menurut Guntur, dalam gugatan sengketa hasil pemilu, terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi objek gugatan, yakni terkait hasil penghitungan suara, serta proses pemilu yang dinilai menciderai demokrasi. Namun meski diprediksi akan mengalami peningkatan, MK tidak akan melakukan pembatasan pendaftaran sengketa. MK memastikan tetap akan menerima pengajuan sengketa dan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku. Ya, berdasarkan data-data sebelumnya, itu MK dengan juga melihat tentu pertimbangkan tentang jumlah anggota DPR. Kalau jumlah anggota DPR bertambah, berarti kan tentu juga kesempatan untuk saling memperebutkan kursi itu juga akan bertambah. Tambah dapil juga, maka tentu juga ini juga menjadi potensi masalah. Sementara itu, Komisioner KPU Jawa Timur Muhammad Arbayanto mengatakan, perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU biasanya yang paling banyak disengketakan adalah proses pemungutan dan penghitungan. Untuk itu, KPU Jatim telah melakukan pemetaan guna meminimalisir pelanggaran dan kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Kami juga sekarang sedang menyusun metode supervisi dan monitoring yang paling efektif yang harus dilakukan oleh baik KPU Kabupaten Kota kepada PPK dan PPS-nya maupun PPK dan PPS kepada KPPS-nya nanti. Ini perlu format untuk memastikan bahwa supervisi dan monitoring itu betul-betul terukur. Ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memastikan problem di tingkat TPS yang akan berpotensi menjadi materi pokok perkara PHPU yang disebabkan karena ketidakprofesionalan akibat kompetensi itu bisa diminimalisir. Kalau yang pertama karena netralitas, yang kedua karena kompetensi pemahaman regulasi, dan yang terakhir problem di TPS itu disebabkan karena faktor kelelahan. Khairul Abadi, Surabaya TV.